Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahdinur Atoni dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan pemanfaatan ICT dalam pendidikan di Indonesia. Internet Communication Technology atau biasa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi, bidang politik, dan juga bidang pendidikan. Nah, bagaimana pemanfaatan ICT di bidang pendidikan? Apakah akan menambah efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran atau malah menambah masalah baru? Mari kita simak penjelasannya. Halo, perkenalkan nama saya Hafik Ajijah. Kali ini saya akan membahas tentang Information and Communication Technology. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan istilah TIC merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. Definisi umum TIC adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audio visual. TIC mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua aspek yang sangat erat hubungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga, teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan proses, manipulasi data, pengelolaan, pemindahan informasi. Selanjutnya, konsep-konsep ICT. 1. Konsep teknologi. Dalam konsep teknologi ini ada 3 bentuk yang bisa dipahami, yaitu teknologi sebagai ide, teknologi sebagai proses rancang bangun, teknologi sebagai produk rancang bangun. 2. Konsep informasi. Informasi adalah sekumpulan atau serangkaian data yang telah mengalami pengolahan dan memiliki arti serta siap untuk dipakai. Misalnya, untuk pengambilan keputusan atau untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. 3. Konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan, baik yang dilakukan oleh satu orang atau antar seseorang dengan orang lain, dengan menggunakan media atau tanpa menggunakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Najwa. Di sini saya akan melanjutkan bagian materi tentang karakteristik Information and Communication Technology. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi merupakan kajian secara terpadu tentang data, informasi, pengolahan, dan metode penyampaiannya. Keterpaduan berarti masing-masing komponen saling terkait, bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah. Materi teknologi, informasi, dan komunikasi berupa tema-tema esensial, aktual, dan global yang berkembang dalam kemajuan teknologi masa kini. Sehingga mata pelajaran TIC merupakan pelajaran yang dapat mewarnai perkembangan perilaku dalam kehidupan. Tema-tema esensial dalam TIC merupakan perpaduan dari cabang-cabang ilmu komputer, matematik, teknik elektro, teknik elektronika, telekomunikasi, sibernetika, dan informatika itu sendiri. Tema-tema esensial tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok dan akan informasi sebagai ciri abad ke-21 seperti pengolahan data, spreadsheet, presentasi, basis data, internet, dan email. Nah, selanjutnya materi tentang peranan ICT dalam pendidikan. Jadi, peranan ICT dalam pendidikan itu yang pertama adalah
ICT sebagai udang ilmu pengetahuan. Artinya, dengan ICT, sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah. Bahkan ilmu pengetahuan inti dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT sebagai multimedia dan media pembelajaran hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, display, dan media grafis yang lainnya. Terus yang ketiga, itu ICT sebagai standar kompetensi. Artinya, ICT sebagai mata pelajaran ini yang kita kenal mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. Yang keempat, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai saran yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium komputer, peralatan di laboratorium bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi video dan editing. Nah, selain peranan ICT di atas, terdapat pendapat lain tentang peranan ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama, itu ICT sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Nah, setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan TIK untuk pendidikan. Informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pendidikan. Yang kedua, ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Saat ini bahkan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Para pendidik, instruktur, dan peserta didik secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, ICT sebagai sumber bahan belajar. Ilmu pengetahuan berkembang sedemikian cepatnya. Buku-buku, bahan ajar, dan referensi diperbarui secara kontinu. Tanpa teknologi, proses peserta didikan yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, itu ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang kelima, ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan. Setiap individu memerlukan dukungan pendidikan tanpa henti setiap harinya. Yang terakhir, ICT sebagai sistem pendukung keputusan. Pendidik seharusnya meningkatkan kompetensi dan keterampilan pada berbagai bidang ilmu, sumber daya terbatas, pengolahan yang efektif seharusnya dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotu Nisfia. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama yaitu pengaplikasian dan penerapan ICT dalam pembelajaran. Materi yang kedua, manfaat ICT dalam pembelajaran. Baik, materi yang pertama, pengaplikasian dan penerapan ICT dalam pembelajaran. Penerapan ICT dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ICT sebagai tool atau alat dan belajar melalui ICT.
ICT sebagai tool atau alat memungkinkan siswa maupun guru menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien. Dalam membuat laporan praktikum, siswa dapat menggunakan Microsoft Word atau OpenOffice, sehingga diperoleh hasil yang baik dan cepat. Siswa dapat melengkapi laporannya dengan gambar-gambar, misalnya menggunakan foto editor, Photoshop, dan lain sebagainya. Tabel-tabel untuk menuangkan data praktikum juga dapat menggunakan Microsoft Excel atau OpenOffice. Selanjutnya, siswa dapat mempresentasikan laporannya menggunakan Microsoft PowerPoint. Berikutnya, belajar melalui ICT. Fasilitas-fasilitas belajar ICT meliputi 1. Computer Assisted E-Learning adalah aplikasi pembelajaran berbasis komputer di mana siswa dengan mudah dapat berinteraksi dengan komputer untuk mempelajari materi pembelajaran. 2. Computer Assisted Inquiry adalah pemanfaatan ICT untuk membantu pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber untuk mendukung penalaran ilmiah. ICT di sini dimanfaatkan sebagai agen berinteraksi dengan sumber-sumber informasi seperti internet atau microcomputer based laboratory. 3. E-learning. E-learning adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. Dalam definisi tersebut, tercakup siaran radio maupun televisi pendidikan sebagai salah satu bentuk e-learning. Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar dikelola tanpa adanya tatap muka. Kehadiran pihak-pihak yang terlibat diwakili oleh email, kanal chatting, atau melalui situs video conference. Materi yang kedua yaitu manfaat ICT dalam pembelajaran. Menurut penelusuran UNESCO tahun 2013, ada 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan, yaitu 1. Mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. 2. Meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang 3. Meningkatkan mutu pembelajaran. 4. Meningkatkan profesionalisme guru. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Selain itu, manfaat ICT juga dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya kurikulum dan konten, fasilitas dan sarana prasarana, sumber daya manusia, administrasi lembaga pendidikan, serta manajemen dan kebijakan lembaga pendidikan. Nah, jika memperhatikan manfaat dari penggunaan TIK yang telah saya sampaikan, tentunya penggunaan TIK dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah tidak dapat dihindari. Maraknya arus informasi dan ragamnya sumber informasi menjadikan guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Akan tetapi, dalam satuan pendidikan sekolah, guru memiliki peranan yang strategis. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah karena guru perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya serta dilibatkan dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan, yaitu pengembangan TIK untuk pembelajaran demi peningkatan kualitas dan proses hasil belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sahda. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi. Hambatan-hambatan dalam penerapan TIK. 1. Secara fisik, dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Kemudian, sangat minim baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan. Perangkat multimedia bekas tentu masih menggunakan spesifikasi yang tertinggal zaman, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. 2. Secara non-fisik, yaitu 1. Kepercayaan diri yang kurang dalam menggunakan TIK dalam pelaksanaan proses PBM. 2. Kurangnya kompetensi dalam mengintegrasikan TIK. 3. Sikap dan resistensi yang melekat terhadap perubahan. Kemudian, solusi dalam mengatasi hambatan penerapan TIK. 1. Guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. 2.
Tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi guru dan siswa. 3. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan mengajar. 4. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana prasarana TIK. Kemudian, 5. Adanya kemauan dan dukungan dari semua pihak, kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan TIK. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa ICT sangat diperlukan dalam bidang pendidikan karena menambah efisiensi dan efektivitas terutama dalam pembelajaran. Tetapi memang di Indonesia terjadi kesenjangan yang begitu mencolok dalam penggunaan ICT di bidang pendidikan karena kurangnya ketersediaan alat di daerah tertentu dan ada beberapa sumber daya manusia yang belum mampu mengaplikasikan ICT ke pembelajaran dengan baik. Tetapi tentu saja ada solusi untuk mengatasi masalah dan hambatan ini, yaitu adanya bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya sehingga dapat mengurangi masalah dan hambatan ini. Sekian dari kami, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.